Aidin Gracia Pangaribuan dengan NIM 2264040032 dengan rekan saya Deva Lindianti dengan NIM 2264040015. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Prolaps uteri pada pasien wanita yang berusia 48 tahun. Nah, yang dimana prolaps uteri ini sebuah kondisi yang sering kali tidak dibicarakan terbuka, namun memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Selamat menyaksikan. Adapun definisi prolaps uteri adalah kondisi di mana uterus turun dari posisi normalnya di dalam panggul akibat melemahnya otot dan ligamen penyangga uterus. Nah, kondisi ini juga dapat menyebabkan uterus menonjol keluar dari vagina. Nah, prolaps uteri juga punya faktor risiko loh. Yang pertama ada persalinan multipara atau banyak anak. Lalu yang kedua ada persalinan dengan komplikasi atau trauma. Dan yang ketiga ada penuaan dan penurunan kadar estrogen atau juga disebut menopause. Dan yang terakhir juga ada peningkatan tekanan intraabdominal kronis. Ada juga patologi pada prolaps uteri yang terjadi akibat kelemahan fascia endopelvic, ligamentum cardinal, dan ligamentum heterosakral yang merupakan struktur penyangga utama uterus. Nah, kelemahan ini menyebabkan uterus kehilangan sokongan dan turut mengikuti gravitasi. Nah, gejala yang sering dialami oleh pasien yang pertama itu ada sensasi ada massa yang turun di vagina. Lalu yang kedua ada rasa tidak nyaman atau nyeri pinggul. Terus yang ketiga juga ada gangguan berkemih atau defekasi. Dan yang terakhir ada dyspareunia, yaitu nyeri saat berhubungan. Masuk. Iya. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu. Boleh tahu namanya siapa Ibu? Nama saya Airin. Umurnya berapa Bu? Umur saya 48 tahun. Alamatnya rumahnya di mana? Saya tinggal di Cawang. Terus dirujuk dari dokter atau gimana? Iya, saya dirujuk dari dokter untuk ke fisioterapi katanya. Keluhannya apa Ibu kalau boleh saya tahu? Ini kan kalau saya merasa ada tidak nyaman nih di daerah panggul, terus berat juga, terus kalau yang berdiri lama juga nyeri, terus saya suka ngompol gitu Bu, jadi nggak bisa nahan pipis. Terus terakhir saya berhubungan kan sama suami saya. Terus apakah Ibu pernah ngalamin hal serupa kayak gini sebelumnya? Baru kali ini sih. Dari bulan apa Ibu kayak gini? 4 bulan lalu. Iya. Ya. Terus ada riwayat penyakit lainnya nggak Bu, kayak hipertensi atau diabetes gitu? Iya, pas banget sih emang saya lagi karena mungkin stres juga ya, terus jadi kayak darah saya naik, jadi ya, dan minum obat sih. Tapi Ibu udah kehamilan yang keberapa? kebetulan saya udah punya 4 anak. Iya, makanya mungkin saya mengalami. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik singkat ya Bu ya. Terus nanti kalau misalnya Ibu merasakan nyeri atau gimana, nanti kasih tahu ke saya aja ya. Oke Ibu, jadi di sini kita akan memasuki pemeriksaan fisik ya Ibu. Jadi nanti kita akan melakukan pelvic tilt atau bridging, itu untuk mengecek kekuatan otot dasar panggul Ibu. Nah, nanti Ibu boleh coba sekarang Ibu boleh terlentang. Oke, lalu Ibu kakinya ditekuk ya, dua-duanya. Oke, agak sedikit tekuk lagi. Oke, sebentar ya, maaf ya Ibu. Maaf ya. Oke, coba angkat pantatnya. Oke. Dah Ibu boleh bangun.
Oke. Coba sekarang ibu tangannya di samping badannya. Oke, siap-siap. Ibu nanti angkat ya, angkat panggulnya ya. Oke. Ayo Bu, coba angkat Bu. Ya, oke, tahan. Oke. Oh, nggak kuat ya. Oke, coba sekali lagi ya. Sekali lagi ayo Bu. Ya. Oke, relax. Oke, selanjutnya Ibu coba kita breathing exercise ya Ibu ya. Kita latihan pernafasan ya Bu. Oke, coba sekarang Ibu tarik nafasnya tapi dengan perutnya dikembungkan. Oke, coba tarik nafas. Iya, Ibu masih pakai dada ya. Coba sekali lagi ya, tarik nafas. Iya, tahan. Buang pelan-pelan. Ya. Oke, sekali lagi. Nafas. Ya. Buang pelan-pelan, ambil bunyi. Ya. Oke Ibu, jadi kan tadi kita udah ngelakuin nih beberapa breathing untuk latihan kekuatan ototnya. Nah, kita sekarang akan masukin latihan Kegel ya Bu. Jadi latihan Kegel ini untuk menguatkan otot dasar panggulnya juga. Nah, oke. Jadi kita pertama-tama Ibu tiduran terlentang. Kita lakuin bareng-bareng, oke? Kita terlentang. Lalu kakinya yang pertama dinaikin. Oke. Nah, saat dinaikin, kaki Ibu yang dinaikin ini dilurusin. Lalu yang ini kakinya dinaikin juga. Jadi kayak nggoes sepeda, Ibu tahu goes sepeda? Oke, coba ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo. Ya. Sekali lagi. Ya. Oke. Up. Oke. Bagus. Nah, yang kedua, Ibu kakinya yang kiri coba ditekuk ini, lalu nanti kakinya seperti ini diulang 5 kali. Jadi kiri 5 kali, lalu nanti pas dibalik lagi, up, kiri kanan 5 kali. Oh, gantian. Iya, gantian. Oke, kita lakuin bareng-bareng ya. Yang kiri dulu ya. Oke, siap. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pintar. Saya balik lagi Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita melakukan yang ketiga nih Bu. Nah, nanti kaki Ibu kan udah ditekuk nih. Kalau tadi kan yang kaki cuma sebelah. Nah, sekarang kakinya dua-duanya seperti ini. Seperti ini, kanan, kiri, tapi yang digerakkan cuma panggulnya doang. Badannya tidak boleh digerakkan. Jadi seperti ini. Ya, terus ini. Oke? 5 kali ya. Ayo ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ibu selanjutnya nih yang terakhir nih Bu, latihan Kegelnya. Nanti Ibu berdiri seperti ini. Lalu duduk lagi seperti ini. Sambil lihat kaca juga nggak apa-apa. Nah, ini juga untuk bisa memperbaiki postur Ibu nanti biar tegak badannya. Nah, tapi nanti naiknya tegak, turunnya juga tegak. Oke. Coba ya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo naik, turun. Ya, bagus, turun. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Jadi Ibu nanti kalau mau mengambil beban seperti ini, nanti Ibu dari jongkok dulu nih. Kayak gini kan. Nah, lalu nanti pas berdiri, langsung berdiri. Gitu. Jadi nggak boleh kalau ngambil kayak gini. Nah, kalau kayak gini nanti tubuh Ibu jadi lagi gitu ya. Jadi harus dari jongkok, lalu gitu, berdiri. Coba Ibu. Oke. Coba. Ini ya. Nah, salah. Berdiri dulu. Coba jongkok. Ya, oke. Oke, turunin lagi. Sekali lagi. Oke. Oh, berarti kalau misalnya dengan saya tabung gas juga gitu, jadi nggak boleh kayak gini. Nggak boleh, nanti Ibu nyeri lagi.
nanti ibu nyari pinggul lagi gitu. Baik ibu, jadi setelah melakukan pemeriksaan dari awal sampai akhir, ibu didiagnosa gangguan fungsional berdiri lama akibat nyeri dan kelemahan otot dasar panggul sehubungan prolaps uteri derajat 1 dengan sistokel pada wanita grande multipara. Nah, jadi nanti kan tadi kita udah melakukan pemeriksaannya nih. Nanti ibu harus rajin ya melakukan ini di rumah ya kan, minimal 3 kali sehari, terus juga 10 repetisi setiap kalinya gitu. 10 repetisi 10 kali pengulangan. Iya, 10 pengulangan. Nanti selain latihan, ibu juga perlu memperhatikan pola makannya, terus juga serat yang cukup dapat membantu mencegah konstipasi yang dapat memperburuk kondisi ibu gitu. Terus juga nanti kurangi juga konsumsi kafein ya kalau ibu minum kopi, terus sama minuman bersoda kayak Coca-Cola gitu-gitu. Pokoknya dikurangin deh Bu untuk menjaga tubuh ibu gitu. Oke, jadi di sini nanti saya akan kasih program latihan di rumah ya, yang harus ibu lakuin setiap hari. Nanti yang pertama ada latihan Kegel yang tadi kita udah lakuin nih. Terus juga latihannya ini 3 kali 10 pengulangan dalam 3 kali sehari. Ya, terus juga nanti ada latihan pernafasan diafragmanya nanti selama 10 menit 2 kali sehari. Jadi pagi sama malam aja, nggak apa-apa. Terus juga nanti yang terakhir juga ada perhatikan postur tubuhnya tadi yang kan kita udah diajarin tadi cara mengangkat bebannya gimana, terus dari duduk juga sama berdiri tegak gitu. Terus kalau bisa ngehindarin yang bawa beban berat dulu kalau misalnya ibu masih belum kuat. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya juga mudah banget untuk dipahami kayak latihan-latihan tadi. Mungkin di video-video YouTube mungkin ada kan ya latihan-latihan? Ada. Nanti ibu cari aja kayak latihan Kegel gitu ada. Oh iya. Nanti kita akan evaluasi perkembangan ibu setelah 4 minggu ya, mulai dari sekarang. Nah, jadi jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau keluhan. Nah, di sini ada nomor telepon saya. Nanti ibu bisa chat aja atau telepon, saya bersedia. Oke. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama ibu. Semoga lekas sembuh. Sampai jumpa 4 minggu lagi. Iya, silakan. Oh.